Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Putriwanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Qur'ani Al-Ikhlas Rapang, Kabupaten Sidendern Rapang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Adapun pendahuluan dari kegiatan ini adalah Ki Hajar Dewantara mengumpulkan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat profil pelajar Pancasila. Adapun lini masa kegiatan yaitu yang pertama, menghadap kepala sekolah menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah disepakati atau yang sudah dibuat. Kemudian yang keempat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolok ukur, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri murid sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Tolok ukurnya itu adalah rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, dan berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Adapun materi yang disajikan adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, motivasi perilaku manusia, yang keenam, posisi kontrol guru, yang ketujuh, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Qur'ani Al-Ikhlas Rapang mengenai materi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi keselamatan beliau adalah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ustazah yang telah menyempatkan waktunya hadir di tempat ini untuk membantu saya sebagai seorang guru penggerak. Ya, ini salah satu tugas saya sebagai guru penggerak ya. Oke, untuk menghabiskan waktu saya lanjut saja. Hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Ya, berkaitan dengan budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di pikiran ustazah kalau kita berbicara tentang budaya positif? Bisa dua kata atau satu kata tentang budaya positif. Jadi yang berhubungan dengan budaya positif
Sekolah, ya bisa. Ada yang lain? Perilaku. Apa susah? Perilaku. Ya, bagus. Ada yang lain? Kebiasaan. Ya. Kita lanjut. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana budaya positif itu diterapkan di sekolah. Nah, ada konsep inti tentang budaya positif itu ada 8 yang akan saya jelaskan. Mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, saya ulangi kembali. Yang berkaitan dengan budaya positif tadi, budaya positif itu haruslah ditanamkan dalam diri murid-murid kita. Jadi budaya positif ini berkaitan dengan motivasi intrinsik, jadi berasal dari dalam diri siswa. Semuanya sendiri bukan dari segi bangsaan atau diberikan penghargaan ketika melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya pembelajaran dan paradigma baru. Saya ingin bertanya lagi, Ustazah pernah mendengar tentang pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid? Nah, kira-kira dari kedua pembelajaran ini yang mana yang efektif diterapkan di sekolah? Ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa sekali. Nah, pembelajaran yang berpusat pada siswa itu adalah kita dapat menggunakan pembelajaran dengan cara berdiferensiasi. Jadi semua peserta didik itu kita dapat mengetahui bagaimana kebutuhan dalam belajarnya. Jadi sebelum kita belajar kita harus melakukan yang namanya asesmen awal, asesmen diagnostik untuk mengetahui bagaimana kebutuhan awal belajar peserta didik. Nah, sesuai yang diterapkan di pembelajaran dalam paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya, bersama profil belajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Ya, saya kira sekarang sudah tahu semuanya. Yang pertama itu beriman, berangkat kuliah, beriman, bertakwa dan berangkat mulia. Kemudian berpendidikan global, artinya sesuai dengan suku, budaya kita masing-masing. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, selanjutnya miskonsepsi teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, seringkali kita mengatakan bahwa murid itu dapat dikontrol oleh guru. Misalnya kita mengatakan kepada murid, ya kamu harus melakukan perbuatan yang baik, tidak perlu melakukan perbuatan yang buruk. Nah, sebenarnya itu ketika kita mengontrol murid itu akan mendengar hari ini. Besoknya tidak akan lupa, karena itu bukan berasal dari motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk murid.
Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu mendatangkan karakter. Ya, ketika kita menyampaikan kulit bahwa dia merasa bersalah terhadap yang dilakukan oleh temannya, ya itu belum tentu baik ya, belum tentu baik untuk siswa. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, seperti dalam kita sebagai guru adalah orang dewasa, tidak berarti kita dapat memaksa murid kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya, ya ini juga selanjutnya mengubah prioritas stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang di sebelah kiri ini merupakan stimulus respon tentang dunia, kemudian yang di sebelah kanan teori kontrol tentang dunia. Jadi kita harus memilih di teori kontrol. Nah, yang pertama stimulus, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita harus memilih teori kontrol ya, bukan di stimulus respon. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, hanya kita yang dapat mengontrol diri kita ya. Kemudian menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Ya, sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, kita harus berpikir menenangkan dalam mindset kita bahwa kita harus ya berpikir menang-menang. Jangan berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, saya ingin bertanya lagi berkaitan dengan kata disiplin. Kira-kira apa yang terbesit dalam pemikiran ustazah kalau saya mengatakan disiplin? Ada yang mau jawab? Apa? Tepat waktu. Ya, benar. Ada yang lain? Sangat kurang. Betul sekali. Jadi, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dialami. Nah, sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini ya kita tidak boleh memberikan semacam penghargaan atau reward kepada peserta didik ketika dia berhasil melakukan sesuatu. Sudah kita cek. Kita juga tidak bisa mengancam peserta didik dalam melakukan sesuatu. Diputar. Ketika terlambat, cekin dulu, tahu usulan dan mau.
Nah, bagi pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, ini yang pertama sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua sesuai dengan keterampilan hidup life skill, yaitu dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Selanjutnya kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia ini sangat penting bagi setiap individu. Lanjut, nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Nah, contohnya itu seperti kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, itu yang kita butuhkan dalam bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan dapat diterima. Contohnya itu misalnya merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Contohnya itu seperti harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan dapat didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan. Contohnya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu menjadikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, selanjutnya kita masuk di motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang termasuk motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, biasanya kita memberikan hubungan ya ketika misalnya melakukan sesuatu, kita melakukan kesalahan, ya ketika kita tidak nyaman untuk belajar, sesuanya ribut, ya biasanya diberikan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kalau misalnya siswa kita dapat mengerjakan tugas dengan baik, ya diberikan penghargaan berupa reward atau hadiah ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini motivasi intrinsik yang harus diterapkan pada tubuh kita.
Ya. Jadi ketika siswa kita melakukan sesuatu, baik itu baik atau buruk, ya tidak bisa diberikan ancaman, hukuman atau penghargaan. Ya, jadi kita harus menanamkan dalam dirinya bahwa melakukan hal-hal yang buruk itu, ya bagaimana akibatnya. Ini harus dilakukan dalam diri murid kita. Selanjutnya, ya lanjut. Nah ini tadi hukuman. Hukumannya itu seperti yang kita lakukan, yang kita lakukan itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat suara berupa hukuman fisik atau psikis. Nah ini yang biasa kita terapkan di sekolah ya. Kemudian konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya, Ustazah. Kemudian lanjut, konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kira-kira dari ketiga hal ini yang mana yang sebaiknya diterapkan di sekolah kita? Restitusi. Ya, betul sekali restitusi. Nah, kita tidak boleh memberikan hukuman dan konsekuensi ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan. Ya, sebaiknya kita melakukan restitusi. Nah, restitusi ini nanti akan kita bahas. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya ini adalah, nah di sini ada kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sebuah kasus ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang pertama ini, nah ini posisi penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kalau kita berada di posisi penghukum. Kemudian ketika kita berada di posisi membuat merasa bersalah, kita akan memberitahu kepada siswa berapa kali ini yang akan dilakukan oleh itu, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu yang dikatakan kepada murid. Kemudian posisi kontrol selanjutnya itu adalah manajer. Nah, ini kalau kita sebagai manajer, kita akan mengatakan bahwa apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, selanjutnya posisi kontrol yang keempat adalah sebagai teman. Kalau kita sebagai teman yang akan kita katakan sesuai dengan kasus tadi, ayo dong kita ikuti ajaran sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini sebagai sebagai teman. Kita memposisikan
diri kita sebagai teman. Kemudian yang kelima adalah sebagai pemantau. Yang kita lakukan itu adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu bagian berikutnya mau koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, jadi kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi, ya yang mana sebaiknya diterapkan di sekolah manajer kita sebagai manajer, betul sekali. Jadi yang sebaiknya kita terapkan di sekolah kita itu adalah posisi kontrol manajer. Ya, kita tidak usah terapkan kalau penghukum biasa kita terapkan di sekolah ya. Kemudian obat masalah. Kita memberikannya kepada siswa. Kadang-kadang kita lakukan itu, kemudian pernah juga sebagai posisi kontrol teman dan pemantau. Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang sebaiknya kita terapkan itu adalah sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru posisinya sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu masalah ini? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Nah, itu yang harus diberikan itu yang harus kita tanyakan ke siswa supaya siswa nanti mencari sendiri solusinya kira-kira apa. Kemudian selanjutnya, nah, masih ingat tadi kelima posisi kontrol ini selesai? Masih. Ya, sekarang saya ingin bertanya. Nah, di sini ada beberapa percakapan singkat. Nah, nanti satu sebutkan. Misalnya posisi kontrol apakah ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya membuat merasa bersalah. Betul. Yang kedua. Nah, percakapan ini termasuk posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Melakukan pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira termasuk di posisi kontrol yang mana tadi? Pemantau ya. Kamu tidak pernah menghukum. Oh, pemantau. Bukan penghukum. Pemantau. Pemantau. Ya, penghukum deh. Kalau pemantau tadi, nah ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Iya, pemantau bersalin. Coba tadi penghukum. Tidak pernah benar. Kamu ada kami. Kalau penghukum langsung suruh Yang kedua tadi, kalau merasa bersalah perempuan kita entah itu penghukum atau pemantau. Ya, ini termasuk penghukum ya. Kamu tidak pernah melakukannya. Ya, langsung berarti penghukum ya. Oke, lanjut. Ya, ini manajer penghukum. Kalau ini manajer. Apakah caramu untuk menyelesaikan masalah? manajer. Betul. Terus lanjut. Teman, Ayolah. Lakukan dengan diri. ayah Ya, termasuk psikolog teman. Oke, selanjutnya kamu tidak pernah mendapat email kalau tidak mengerjakan tugas. Oh iya, pemantau. Mantap, betul sekali. Ya, saya kira Ustazah sudah paham ya kelima posisi kontrol tadi, dan yang harus diterapkan di sekolah itu kita sebagai posisi kontrol manajer. Oke, selanjutnya keinginan kelas. Nah, mengapa keinginan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, keinginan kelas ini adalah sama dengan kesepakatan kelas yang sudah. Jadi, ketika kita baru masuk di sekolah, tahun misalnya tahun ajaran baru, sebaiknya kita membuat yang namanya kesepakatan kelas.
sepakati bersama seluruh siswa yang ada di kelas. Kalau kesepakatan kelas, kalau kesepakatan sekolah ya seluruh warga sekolah ya. Jadi kesepakatan kelas ini harus dilibatkan semua siswa yang ada di kelas. Jadi siswa yang akan menyebutkan, menyebutkan apa saja yang menjadi kesepakatan di kelas. Contohnya, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi kesepakatan kelas itu harus dengan kata-kata yang positif. Misalnya jangan dilarang membuang sampah, dilarang membuang sampah sembarangan. Harusnya membuang sampah tidak boleh berkelanjutan dan bilang ya, tuh. Lanjut. Kemudian membentukkan keyakinan kelas. Nah, dalam membentuk keyakinan kelas itu ada beberapa yang harus kita lihat. Yang pertama itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, menyeluruh ya, maksudnya nomor satu menyeluruh. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, ya seperti yang saya katakan tadi. Kemudian sedikit saja mudah diingat, jadi tidak bisa terlalu panjang narasinya ketika kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita harus sesuaikan dengan permasalahan misalnya yang ada dalam kelas kita. Misalnya kelas 1 dan kelas 4 itu pasti berbeda permasalahan yang dialami. Jadi silakan buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas berdasarkan dengan situasi yang ada di dalam kelas kita. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Semua siswa dilibatkan. Kemudian lanjut. Nah, ini materi terakhir ya, susah. 3 tahapan restitusi. Nah, seperti yang di awal tadi. Nah, yang harus kita lakukan di sekolah, yang harus kita lakukan kepada guru kita itu adalah melakukan restitusi daripada melakukan hukuman dan daripada memberikan hukuman atau konsekuensi. Jadi ketika siswa kita mengalami permasalahan, kita harus melakukan restitusi terhadap siswa kita. Nah, restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, validasi tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi tahapan restitusi ini haruslah bertahap, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Misalnya contoh, ya ada contohnya. Nah, contohnya yang pertama tadi, tahapan pertama itu menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Oke, contoh dari menstabilkan identitas. Nah, di mana menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini yang dapat kita tanyakan kepada siswa kita, atau yang dapat kita beritahu kepada siswa kita bahwa berbuat salah itu wajar. Ya, jadi kita jangan harus menyalahkan bahwa yang kamu lakukan itu salah. Jadi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Jadi kita memposisikan diri kita, sebagai manajer ya. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge siswa itu bahwa dia salah dalam melakukan sesuatu. Kemudian tadi tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu.
Ya, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, bapak yang mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berdua merasa begitu. Jadi misalnya iya. Jadi ketika kita ketika ada siswa kita melakukan semacam pelanggaran, ya ini yang harus kita begini bentuk-bentuk pertanyaan yang atau pernyataan yang kita berikan kepada siswa kita. Jadi tahap pertama tadi menunjukkan identitas. Nah, misalnya berbuat itu wajar. Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, misalnya, ya kamu yang kamu lakukan hari itu ya wajar. Kamu tidak sampai memukulnya, kamu hanya menginjeknya. Misalnya seperti itu kalau diinjek. Ya. Kemudian lanjut. Nama yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan belajar tertentu. Nah, ini contoh pertanyaan yang kita berikan kepada guru kita. Yang pertama itu, kamu masih punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kita tanyakan ke siswa kita. Jadi kalau restitusi itu kita ada siswa kita face to face, ya tanpa ada teman-teman yang melihat atau mendengar, supaya dapat berluasa berbicara, menjawab pertanyaan kita. Kemudian bisa juga kita berikan pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, dari ini. Misalnya kamu hanya mendidiknya, padahal kamu bisa memukulnya, ya. Tetapi kamu hanya sampai mendidik saja. Misalnya, kemudian kamu harus bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia diejek, misalkan disparitas semua ini sama orang tua ya. Jadi yang sering terjadi di anak solehat. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, jadi lanjut. Tahap ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Guru tidak akan diberi pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensif. Ya, motivasi dalam diri siswa. Misalnya, apa keyakinan kelas kita? Ya, setelah kita membuat keyakinan kelas tadi, ya kita sampaikan lagi ke siswa kita. Apa keyakinan kelas kita? Ya, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Ya, nanti dia yang akan menyebutkan sendiri, misalnya bertanggung jawab. Ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama dalam kelas? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, itu kita tanyakan ke siswa kita. Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Ya, seperti itu bentuk pertanyaannya. Ketika kita melakukan restitusi pada tahap menanyakan keyakinan. Kemudian terakhir, ada yang bertanya susah. Sebenarnya tadi saya mau menunjukkan satu kasus, kemudian kita melakukan restitusi bersama-sama. Tetapi karena ada kegiatan lain juga, ya saya tutup saja ya susah. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Seperti itu Ustaz. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
diharuskan. Itu ada yang pada saat yang posisi motor itu ada yang terhukum konsekuensi ada surat pertentangan bilang sebenarnya itu penghargaan diberikan motivasi anak, tapi sebenarnya tidak pernah diberi penghargaan. Kayak bagaimana, kayak hewan, hadiah. Kenapa kemarin disuruh dibilang harus ada reward? Iya. Kalau di sekolah tidak boleh. Waktunya dia supervisi. Supervisi kan? Dia bilang harus tegak itu di anak-anak kalau ini juga kayak bukankah dengan kasih itu karena itu reward atau motivasi penghargaan kepada sesuatu kepada sesuatu sebagai motivasi ya karena itu dari awal dari pemilu ya hasilnya nanti dia melakukan sesuatu ketika misalnya misalnya kalau misalkan menjawab benar semua akan diberikan hadiah ya, jadi motivasi itu bukan timbul karena keinginannya sendiri tapi karena ada sesuatu hal ada kalau mulai positif itu kan ya harus keinginannya dalam diri misalnya ketika kita memakai helm ya kita tahu kalau kita ya betul tapi tuh kalau kita jadi harus menanamkan dalam diri anak seperti itu apa artinya memakai helm bukan bilang memakai helm supaya diberi hadiah ya bukan apa artinya ketika kita tidak memakai helm mengakui akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Jadi tidak boleh diberikan semacam penghargaan, reward, mau diluruskan niatnya. Ya, luruskan niatnya agar mendapat hadiah. Itu kemar waktu misi dan pernah ikuti sosial media ini. Jadi kan dikasih reward, jadi pas saya tidak kasih reward diprotes. Misalnya bagus, ya mantap, ya tidak usah diberikan penghargaan berupa hadiah, jadi ya rasanya bagus, ya.
Sebelah ya begitu. Ya kan aku mana masih sebenarnya. Bila memang saya berikan begitu juga. Iya. Kayak menuliskan, kayak menuliskan di papan tulis. Menuliskan di papan tulis. Namanya apa? Di papan tulis. Menulis kayak papan tulis nah. Lima kadang ada susah menulis susah papan tulis dia karena pas menulis balik ya menulis tandanya ditulis susah ya tulis tanda mulai dari mana? Alamatnya? Dari tangan. Kelas tinggi. Ada jawabannya ini. Pernyataan ini ya,